Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari perusahaan kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Permatasari, NIM 2021 57017. Nama saya Muhammad Alvin Azhar dengan NIM 2021 57012. Nama saya Yagi Reza Putra dengan NIM 2021 57025. Nama saya Oscar Karisma dengan NIM 2021 57013. Yang pertama, profil perusahaan. Nama perusahaan kita adalah Beli Aja. Tanggal berdirinya 12 Februari 2021. Untuk telepon 08321857745. Untuk emailnya beliaja@gmail.com. Dan untuk websitenya https://beliaja.com. Di sini ada definisi Beli Aja. Beli Aja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce yang mengutamakan kemudahan dalam berbelanja melalui online dengan tujuan untuk membuat sistem yang mudah dipakai segala kalangan usia. Selanjutnya ada misi perusahaan kita. Yang pertama, memiliki sistem layanan yang mudah diakses semua kalangan. 2, memberikan banyak promo untuk menggait pelanggan. Yang ketiga, memberikan jaminan keamanan barang sebagai bentuk tanggung jawab. Yang keempat, memberikan sistem retur apabila terjadi kesalahan pembelian oleh pelanggan. Yang kelima, menggunakan metode pembayaran yang mudah dan banyak ditemukan dimanapun. Visi perusahaan kita adalah menjadi sebuah layanan belanja online yang diminati semua kalangan dan menjadi marketplace nomor. Selanjutnya, tujuan dan sasaran perusahaan Beli Aja. Tujuannya menjadi sebuah jasa layanan online yang terbaik dan populer. Kemudian mampu memberi kepuasan pada pelanggan dengan sistem layanan dan promo setiap bulannya. Untuk sasaran, disasarkan untuk kepada semua kalangan dan orang-orang yang ingin belanja tapi malas. Ini logo perusahaan kita, yang artinya untuk keranjang warna merah artinya dominan atau berkuasa dan menandakan keberuntungan. Untuk huruf putih artinya simbol dari awal yang baru dan kesempurnaan. Untuk sistem lingkungan organisasi dapat dilihat pada gambar tersebut dengan ketidakpastian tinggi karena elemen lingkungannya banyak yang dapat berubah sewaktu-waktu dengan lingkungan ekonomi, pasar digital, target pasar, dan keamanan.
jenis teknologi organisasinya menggunakan pemegang kendalinya penjual dan pembeli. Berikut SOP tim IT untuk pengembang. 1. Tim IT melakukan observasi dalam sistem keamanan, pelayanan, dan pengawasan. 2. Menyusun proposal penelitian pengembangan sistem keamanan, pelayanan, pengawasan, dan 3. Mengajukan proses ke manajer. Jika disetujui, tim IT akan melakukan percobaan pengembangan sistem keamanan, pelayanan, dan pengawasan. 4. Menyusun laporan penelitian pengembangan. Hasil penelitian akan direview oleh pihak manajer bagian IT. Berikut contoh flowchart-nya dapat dilihat. Selanjutnya SOP penjual. 1. Pengisian formulir keanggotaan atau member sebagai penjual. 2. Pengisian katalog produk. 3. Pengisian harga dasar produk, pajak, share profit, dan harga jual. 4. Pembuatan surat pernyataan kepemilikan produk. 5. Pengesahan katalog harga jual dan share profit atau kontrak kerjasama. 6. Pengisian katalog harga jual ke dalam aplikasi. Bisa dapat dilihat flowchart sebagai berikut. Selanjutnya SOP pembeli atau pemesan dan pembayaran. 1. Pengisian formulir keanggotaan sebagai pembeli. 2. Melakukan pemesanan produk. 3. Proses check out produk. 4. Pembeli mendapatkan invoice pembelian barang dan melakukan pembayaran. 6. Customer service melakukan verifikasi pembayaran dari pembeli. 6. Pengiriman barang. Berikut flowchart yang dapat bisa dilihat. Selanjutnya SOP pengiriman ke pembeli. 1. Terima konfirmasi pembayaran pembeli oleh customer. 2. Sistem notifikasi pengiriman barang. 3. Pengemasan dan pengiriman produk. 4. Konfirmasi pengiriman. 5. Terima konfirmasi pengiriman atau pembeli. Berikut flowchart yang dapat dilihat. Selanjutnya SOP layanan pengaduan atau retur. 1. Pengisian form komplain dan retur produk oleh pembeli. 2. Pengiriman dokumen form komplain dan data melalui aplikasi. 3. Customer service koordinasi komplain pembeli dan meneruskan ke unit pengelola. 4. Pengelola konten melakukan verifikasi komplain. 5. Pengelola konten memberikan tindakan respon komplain kepada pembeli. Berikut flowchart yang dapat dilihat. Selanjutnya SOP pembagian laba ke penjual. 1. Penyerahan bukti notifikasi barang sudah sampai dari pembeli. 2. Menghitung barang yang terjual dan membagi penghasilan oleh unit administrasi keuangan. 3. Pembuatan nota pengesahan. 4. Penyerahan nominal uang kepada penjual. Berikut flowchart yang dapat bisa dilihat. Berikut ini adalah struktur organisasi dari perusahaan Beli Aja seperti pada gambar tersebut.
pada proses bisnis di perusahaan beli aja, itu prosesnya itu yang pertama menentukan kebutuhan SDM, yang kedua melakukan perekrutan karyawan sesuai spesifikasi perusahaan, yang ketiga menempatkan karyawan di divisi sesuai keunggulan karyawan, keempat mengadakan training, kelima melakukan pemberian reward dan punishment, keenam menentukan perencanaan kerja, yang ketujuh menentukan daftar kebutuhan perusahaan, yang kedelapan melakukan riset pasar, yang kesembilan membuat SOP, yang kesepuluh membuat pembaruan terhadap layanan aplikasi. Selanjutnya membuat pembaruan dengan adanya layanan pengaduan, yang ke-12 membuat pembaruan sistem keamanan, yang ke-13 membuat pembaruan sistem retur, yang ke-14 membuat pembaruan sistem pembayaran, yang ke-15 membuat pembaruan sistem distribusi barang, yang ke-16 melakukan promosi, yang ke-17 melakukan pengawasan kepada karyawan, yang ke-18 melakukan pengawasan kepada sistem yang diperbarui secara berkala, yang ke-19 melakukan evaluasi kepada kinerja karyawan, yang ke-20 membuat evaluasi kepada sistem aplikasi, yang ke-21 membuat pelaporan perusahaan, yang terakhir memberi gaji kepada karyawan. Untuk smartnya yang spesifik yaitu memberi layanan jasa penjualan yang mudah digunakan segala kalangan usia. Yang M, measurable, seberapa banyak customer mengakses aplikasi. Yang attainable, membantu mempermudah urusan pembeli dan penjual. Relevant, meningkatkan promosi melalui media sosial. Untuk time limit, dalam jangka waktu 6 bulan meriset pasar dan dalam waktu 1 tahun memenuhi target. Untuk SWOT-nya itu yang SWOT, yang strength. Yang pertama, tersedianya fitur opsi ongkos kirim dari berbagai jasa pengiriman. Yang kedua, tampilan yang simpel, mudah diakses, tingkat keamanan yang tinggi dengan adanya OTP. Yang keempat, menyediakan promo, diskon, dapat diakses di berbagai gadget. Yang weakness, yang pertama, barang tidak bisa diterima secara langsung. Yang kedua, terkadang barang belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, waktu pengiriman tersendat. Yang keempat, kurangnya amannya transaksi bisnis online. Yang kelima, batasan pembayaran singkat. Yang selanjutnya, opportunity. Yang pertama itu permintaan penjualan dan pembelian yang meningkat di era digital. Yang kedua, membantu UMKM dalam memperluas media penjualan. Yang ketiga, memberi layanan yang simpel dan mudah diakses. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, mampu bersaing dengan e-commerce lainnya. Yang keenam yaitu rating buruk dari konsumen. Yang kedua, adanya e-commerce lain dengan keunggulan yang berbeda-beda. Ketiga, yaitu biaya pengiriman yang tidak dapat dikontrol akan menghambat transaksi. Yang keempat, permasalahan pencurian identitas. Yang kelima, persaingan toko offline.
Selanjutnya, matriks SWOT. Untuk opportunities, strength-nya yang pertama, melakukan promosi kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan layanan yang mudah digunakan segala kalangan usia. Yang ketiga, mempermudah penjual dan pembeli dalam menggunakan layanan beli aja. Yang keempat, memberikan pilihan mitra pengiriman dan menampilkan biaya pengiriman. Untuk weakness, strategi yang pertama, melakukan promosi kepada masyarakat. Kedua, memberikan jaminan keamanan bila produk tidak sesuai harapan. Yang ketiga, memberikan jaminan untuk tindakan penipuan untuk penjual dan pembeli. Untuk traits-nya, strategi yang strength. Yang pertama, memberikan keamanan untuk tidak terjadinya pencurian identitas. Yang kedua, memberikan pilihan mitra pengiriman dan menampilkan biaya pengiriman. Ketiga, meningkatkan kualitas semua mitra kerja. Untuk traits weakness, strategi yang pertama, meningkatkan branding. Dua, melakukan inovasi secara berkala untuk keamanan dan kenyamanan penjual dan pembeli. Ketiga, meningkatkan kewaspadaan demi terjadinya keamanan dan kenyamanan penjual dan pembeli. 4, bergerak cepat saat terjadinya permasalahan. Tabel IEP dapat dilihat seperti tabel berikut. Untuk tabel IEP seperti berikut. Dari hasil analisis EFE dan IFE, matrik EFE didapatkan nilai 3,17, sementara matrik IFE didapatkan nilai 3,73. Berdasarkan dari diagram, diajar berada di diagram 1, growth, di mana situasi yang menguntungkan. Diajar memiliki peluang dan kekuatan yang ada, strategi yang harus diterapkan yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.